Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah kalian masih ingat pengumuman di KPU kemarin? Pengumuman suara terbanyak di Pilpres 2024 yang dibacakan langsung oleh Ketua KPU yaitu Bapak Hasyim Asy'ari, dan di situ banyak kejanggalan teman-teman. Di video ini saya akan buktikan kejanggalannya dan silahkan teman-teman saksikan lagi ya, di mana janggalnya. Nah, pertama, janggalnya di pembacaan SK surat keputusan tersebut. Kita tahu bahwa SK ini atau surat keputusan ini maupun berita acara ini hal yang sakral, hal yang penting teman-teman. Terutama di acara pengumuman sekelas Pilpres atau pemilihan presiden di tahun 2024 ini. Nah, di acara yang sakral tersebut ternyata ada blunder besar yang kita sebagai pemilih, sebagai rakyat itu menduga ada desain yang membuat surat keputusan itu keliru ya. Kelirunya di mana teman-teman? Dan di video ini sudah jelas-jelas ya. Teman-teman saksikan terlebih dahulu video ini sebelum saya jelaskan ya. Penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum serentak tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret. Nah, itu teman-teman, itu jelas-jelas salah ya. Ini bukan statement, tapi ini berupa tulisan. Berita acara maupun SK tersebut berupa tulisan yang sudah dikonsep teman-teman. Dan fatalnya di sini keliru dalam penyebutan tanggal atau penulisan tanggal. Yang mana di situ ditulis 22 April, padahal seharusnya itu 20 April. Dan kagetnya lagi kalau kalian percaya 22 April itu ya hari Rabu, itu sebenarnya tahun 2023. Silahkan teman-teman cek di kalendernya masing-masing ya. Ini tahun 2023. Jadi dengan adanya kejadian ini wajar ada dugaan bahwa konsep dokumen yang ditulis oleh KPU itu dilakukan 1 tahun sudah teman-teman sebelum pemilu. Jadi ini dugaan ya. Karena banyak yang menduga dokumen tersebut sudah dikonsep jauh-jauh hari. Bukan dikonsep ketika penghitungan suara, ketika semua suara terkumpul dari semua provinsi dan lain sebagainya, baru diketik, ditulis, dikonsep, berita acaranya juga dikonsep SK-nya. Nah, kalau dikonsep ketika itu, maka tanggalnya kemungkinan besar itu akan benar teman-teman. Di sini tanggalnya keliru, dan kebetulan tanggal yang keliru itu persis dengan tanggal hari Rabu 22 April ya 2023, 1 tahun yang lalu teman-teman. Silahkan sekali lagi dicek ya. Dan apa tanggapan kalian dengan keteledoran ini yang diduga disengaja karena memang dikonsep jauh-jauh hari. Terkait dengan ini banyak protes dan banyak ya. Ini menambah citra buruk KPU, yang mana dari awal KPU sudah dicurigai, Bawaslu sudah dicurigai supaya bermain jujur dan lain sebagainya. Dan dengan adanya kekeliruan ini menambah citra buruknya teman-teman. Dan komentar dari teman-teman yang lain terkait dengan ini bisa teman-teman saksikan ya. Kita memang belum bisa memastikan apakah ini ada kesalahan atau tidak, tapi kita akan putarkan sekali lagi supaya narasumber kita juga bisa mendengar bersama ya. Apakah selama pembacaan ini ada yang janggal atau ada yang salah? Coba kita putarkan lagi pernyataan dari Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari berikut ini. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024. Tanggal 22 Maret tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2 Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta, menetapkan 1. Bapak Ibu sekalian, ini masih berita acara ya. Nanti yang jadikan ukuran mulai jam berapa bisa mendaftarkan itu nanti ketika pembacaan SK. 1.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.407. Mbak Titi, saya langsung ke Anda ini, Mbak Titi, yang tentunya kan terus mengawasi bagaimana KPU ini bekerja dalam pemilu 2024 ini, Mbak Titi. Ketika seorang ketua KPU Hasyim Asy'ari di awal sudah salah begitu, menyebutkan tanggal hari ini yang seharusnya 20 Maret disebutkan 22 Maret. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya? Apa yang terjadi nih, Mbak Titi? Ya, ini kan memang konsekuensi dari sesuatu yang mepet atau injury time. Ada potensi kesalahan atau ketidakcermatan teknis itu menjadi akhirnya tidak terhindarkan. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika prosesnya terlalu mepet dengan batas, akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk melakukan pencermatan secara optimal. Ini baru pertama kali di dalam sejarah kita melakukan rekapitulasi, KPU itu men-skors pembacaan penetapan hasil. Jadi, Mohon maaf Mbak Titi, mic-nya juga ada masalah. Ya. Ini bukan karena mepet ya, tapi karena durasi kita sudah panjang. Kita ganti dulu. Oke, silakan diulang Mbak Titi. Di dalam selama saya mengikuti ya, saya mengikuti langsung di KPU itu sejak 2014 di kantor KPU. Ini baru pertama kali proses pembacaan penetapan hasil pemilu itu dilakukan skors di tengah jalan. Kalau kita dengar tadi kan kesalahan penyebutan tanggal 22 Maret begitu ya. Kalau di pengadilan ya Pak Henry, kita bisa lakukan renvoy misalnya kan, menyebutkan saya koreksi dan nanti akan perbaiki di dalam dokumennya begitu. Tapi ini kalau sampai diskors dan diperbaiki, saya duga bukan hanya soal tanggal, tapi ada hal yang lebih substansial atau krusial lainnya yang perlu diperbaiki. Tapi ini memang menjadi tantangan ketika proses terbuka, dibuka dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira ilustrasi hari ini juga akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi nanti ketika bersidang. Nah, apa yang terjadi mungkin sepele, tetapi publik akan punya penilaiannya tersendiri soal tadi. Salah satu prinsip penyelenggara pemilu itu adalah profesional. Profesional itu dia harus mengindikasikan kepastian hukum, ketertiban, profesional di dalam bekerja. Nah, ini kan wajar kalau kemudian ada keraguan karena ini puncaknya. Ini adalah proses di mana semua orang menunggu. Makanya pembelajarannya adalah jangan pernah melakukan sesuatu injury time, termasuk juga kepastian dan ketepatan prosedur ya. Janjinya jam 20 bergeser terus. Apalagi ini kan yang diundang hadir itu bukan orang sembarangan. Petinggi juga ikut menyaksikan, tetapi yang paling penting publik seluruh Indonesia melihat. Jadi itu videonya tadi teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman, alah itu kan pendukung Anies, itu kan anak abah dan lain sebagainya. Bukan itu teman-teman yang kita harus tekankan. Yang kita tekankan itu kekeliruan-kekeliruan yang sudah kita ajukan datanya, itu supaya benar-benar diperbaiki. Nah itu tujuannya teman-teman. Alah paling kalah merasa dicurangi. Nah itu nggak penting teman-teman ya. Kalau memang kita kalah ya kalah, asalkan kalahnya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang jujur, bukan cara-cara yang dari awal sudah dicurigai curang dan lain sebagainya. Kita pasti menerima kekalahan ya, namanya juga kompetisi ya. Bagaimanapun Pilpres ini kompetisi, tapi kalau kompetisinya tidak fair, maka kita tentu bisa protes dan harus protes teman-teman ya. Meskipun toh pemenangnya memang sudah ada, kita tetap terima teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.